Kenapa warga taat pada hukum? Karena di dalam hukum ada legitimasi. Nah, pertanyaan kemudian, dari mana legitimasi berasal? Nah, ada banyak sumber-sumber legitimasi. Nah, ketika kita berbicara legitimasi hukum, maka legitimasi hukum ini berdiri di atas sebuah sistem hukum yang oleh Friedman sebut sebagai 3 komponen hukum. Dalam hal ini Friedman menyebut ada 3 komponen hukum, yaitu substansi hukum atau legal substance, yang kedua adalah legal structure atau struktur hukum, dalam hal ini otoritas, dan yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum, dalam hal ini pengalaman praktik hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa kemudian legitimasi hukum ini lebih ditaati dibandingkan legitimasi lain, atau singkatnya, mengapa warga lebih taat pada norma dan aturan hukum dibandingkan norma dan aturan-aturan lain, misalnya norma sosial seperti etika, agama, dan sebagainya. Mari kita membahasnya dengan buku dari Tom R. Tiller yang berjudul Why People Obey the Law. Nah, masyarakat atau warga itu taat pada hukum karena di dalam norma hukum terdapat kepastian hukum, yaitu bagaimana kita dapat memprediksi tindakan kita dan kemudian sanksi hukum apa yang akan mengenai kita jika kita melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana jika aturannya itu memang tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat? Maka kita bisa menggugatnya misalnya di Mahkamah Konstitusi, atau jika bentuknya adalah perda, kita bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, bagaimana pula jika ternyata aturannya sudah baik, aturannya sudah mencerminkan keadilan, tetapi otoritas penegak keadilan itu melakukan legal autocratism. Dalam hal ini, dia menjadikan hukum untuk menjadi alat demi kepentingan politiknya. Misalnya, hukum kemudian diubah. Dalam hal ini, misalnya kita mengubah gawang demi kepentingan si pemain politik itu sendiri. Nah, bagaimana pula jika seandainya otoritas hukumnya sudah baik, legal strukturnya sudah baik, tetapi budaya hukum di masyarakat yang tidak baik? Dalam hal ini pengalaman kehidupan kita sehari-hari dalam berhadapan dengan hukum itu tidak mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan. Maka menarik untuk kita analisis lebih lanjut kaitan antara 3 komponen hukum tersebut. Dalam hal ini aturan hukum itu sendiri, yang kedua otoritas penegak hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum di masyarakat. Maka kita bisa menjabarkan tentang aturan hukum yang baik dan aturan hukum yang buruk, struktur penegak hukum yang baik dan struktur penegak hukum yang buruk, dan budaya hukum yang baik dan budaya hukum yang buruk, yang mana ketiganya ini berjalin berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, aturan yang buruk itu akan memperburuk penegak hukumnya. Begitu pula akan memperburuk budaya hukumnya. Sebaliknya, aturan hukum yang baik justru memperbaiki penegak hukum yang buruk dan budaya hukum yang buruk. Begitupun dengan penegak hukum. Penegak hukum yang baik akan memperbaiki aturan hukum yang buruk dan budaya hukum yang buruk. Sementara sebaliknya, penegak hukum yang buruk akan memperburuk aturan hukum yang baik dan budaya hukum yang baik. Dan terakhir, budaya hukum yang baik itu memperbaiki aturan hukum yang buruk dan otoritas penegak hukum yang buruk. Sementara sebaliknya, budaya hukum yang buruk justru memperburuk aturan yang pada dasarnya sudah baik dan penegak hukum yang pada dasarnya sudah baik pula. Sehingga perlu kita meramu hubungan timbal balik atau resiprokal antara aturan hukum, struktur hukum atau penegak hukum, dan budaya hukum. Karena ketiganya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga kita tidak bisa misalnya hanya menyandarkan bahwa aturan hukumnya sudah baik, penegak hukumnya sudah baik, tapi budaya hukum masih buruk, akan memperburuk kedua komponen sistem hukum lainnya. Sehingga kesimpulannya adalah bagaimana 3 komponen ini perlu direformasi agar memperbaiki sistem hukum dan legitimasi hukum di masyarakat. Karena dampaknya adalah ketika salah satu dari komponen mesin hukum ini tidak berjalan, maka legitimasi dari hukum itu sendiri akan dipertanyakan, sehingga akan menciptakan civil disobedience atau pembangkangan sipil yang mana hukum menjadi tidak berjalan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.